Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Shalom, haleluya. Saya tetap menyapa Sobat Maestro dengan semangat, dengan sukacita, karena saya rindu setiap kita dimanapun Sobat Maestro berada. Engkau yang mendengarkan siaran malam hari ini, kita tetap semangat, kita tetap berantusias, kita tetap bersukacita. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang percaya bahwa hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mungkin sebagian Sobat Maestro berkata, ya pendeta betul, tapi ya hari-hari ini nggak kita lihat semakin baik. Mungkin Sobat Maestro di antara kita ada yang berkata, betul pendeta, saya maunya sih bersukacita, saya maunya sih semangat, tapi hari-hari ini yang saya lihat ya kenyataan saya bukan lagi hanya masalah COVID-19 ini yang sedang menggoncang ekonomi saya, namun keluarga saya juga sedang goyang, rumah tangga saya sedang goyang, anak-anak saya juga sedang dirundung masalah, ya kan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab jelas katakan selama saudara saya hidup, selama kita hidup, kita tetap memiliki masalah, iya kan. Hanya orang yang sudah tidak punya nafas, yang sudah mati, yang tidak memiliki masalah. Jadi selama kita punya nafas, kita masih hidup, justru kita masih memiliki masalah. Namun yang jadi masalah bukan berapa banyak masalahmu, yang jadi masalah bukan seberapa besar pergumulanmu, yang jadi masalah adalah siapa yang berjalan bersama-samamu pada saat engkau menghadapi masalah. Bersyukur kita punya Yesus Kristus Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita sampai hari ini, sehingga kita dapat berkata, Tuhan, kalau hari ini aku ada sebagaimana aku ada, itu semua karena perkenanan Tuhan, itu semua karena kasih setia dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru dan masih bersama pelayanan Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung yang terus boleh kiranya menjadi berkat buat rekan-rekan Sobat Maestro dimanapun rekan-rekan berada. Nah Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, kita tetap terus harus berantusias, kita tetap terus harus bersemangat. Dasar hidup kita jelas, kita bersemangat bukan karena keadaan yang kita lihat, kita bersemangat bukan karena apa yang menjadi masalah dan pergumulan kita menjadi semangat karena kita tahu Tuhan yang memberikan kekuatan buat setiap kita. Nah, puji Tuhan, kemarin kita sudah belajar sama-sama bahwa orang yang mengenal Allahnya atau umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Selama beberapa hari ke depan saya akan bahas tentang kekuatan kita. Kenapa? Karena saya yakin betul hari-hari ini yang kita perlukan adalah kekuatan untuk menghadapi masalah, iya kan? Hari-hari ini yang kita perlukan adalah kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Tidak sepeduli siapapun dirimu, apapun jabatanmu, kedudukanmu, kita perlu kekuatan untuk menghadapi pandemi ini. Kita perlu kekuatan untuk menjalani hari-hari ini dan bersyukur kepada Tuhan. Karena April boleh kita lalui dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dengan kata lain, sebagai hamba Allah, sebagai rekan sekerja Tuhan, saya mau mengingatkan buat setiap kita, pendengar Sobat Maestro dikasih di mana engkau berada, bahwa sebagaimana Tuhan tolong kita melalui bulan April, dan saya percaya bulan Mei ini pun kita pasti disertai Tuhan, kita pasti ditolong Tuhan. Karena apa? Karena kekuatan kita ada di dalam tangan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 dan sampai dengan ayat 31. Saya akan bacakan buat kita semua. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Allah memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi perhatikan benar, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dengan kata lain, kekuatannya tidak pernah habis. Udah mulai menipis, udah mulai habis, udah mulai kurang. Ketika kita menantikan Tuhan, dapat lagi kekuatan yang baru, ya kan, di-charge lagi, dapat lagi. Alkitab katakan mereka seumpama raja wali
yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Sobat Maestro, dimanapun kau mendengarkan siaran malam hari ini, dengar baik. Malam hari ini kita percaya anugerah Tuhan besar, kasih setia Tuhan besar, kuasa Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Karena itu, biarlah hidup kita semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Karena situasi mungkin bisa berubah, keadaan masalah mungkin bisa berganti, namun kasih setia dan cinta Tuhan kepada saudara dan saya tetap ada untuk selama-lamanya. Nah, Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, kita mengerti betul bahwa yang kita perlukan adalah menanti-nantikan Tuhan. Karena Alkitab belajar dari apa yang dikatakan Alkitab malam hari ini. Hanya orang yang menanti-nantikan Tuhan yang selalu memiliki stok kekuatan baru. Iya kan? Stok beras bisa habis, stok sembako bisa habis, stok Indomie bisa habis, stok telur, stok gula bisa habis. Namun stok kasih karunia Tuhan, stok kekuatan Tuhan selalu ada dalam hidup saudara dan saya bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Saya semangat betul ketika saya mendengarkan firman Tuhan ini. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ada satu tantangan besar bagi kita yang tinggal di dunia ini, yakni kita sudah punya konsep yang sudah melekat, sudah mendarah daging dalam kehidupan setiap kita. Apa konsep itu? Konsep itu berkata pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Iya kan? Sehingga saya nggak tahu ini konsep dari mana sampai akhirnya kita bisa punya konsep seperti itu. Akhirnya orang udah malas menunggu, udah nggak mau antri, udah mencari jalan pintas. Sudah dikasih dalam Tuhan. Hal ini bertentangan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang menunggu Tuhan selalu, orang yang menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan jawaban Tuhan, dia yang akan mendapatkan kekuatan baru. Dengan kata lain, kalau kita hanya memiliki konsep seperti orang-orang dunia bahwa pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu, saudara kasih dalam Tuhan, kita nggak akan pernah bisa menanti-nantikan Tuhan. Baru menantikan sedikit udah bosan, baru disuruh diam di rumah sedikit sudah jenuh, udah nggak tenang gitu kan. Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita harus memiliki konsep yang baru. Konsep yang baru itu berkata, tetap nantikan Tuhan sekalipun doamu belum dijawab. Tetap nantikan Tuhan sekalipun ekonomimu sedang digoncang masalah. Tetap nantikan Tuhan sekalipun rumah tanggamu sedang dalam goncangan masalah. Tetap nantikan Tuhan. Karena hanya orang yang menanti-nantikan Tuhan yang mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita belajar sama-sama kenapa kita harus menanti-nantikan ke Tuhan. Kenapa sih hanya orang-orang yang menantikan Tuhan dapat kekuatan baru? Kenapa sih ketika kita harus menanti-nantikan Tuhan, Tuhan dapat kasih kekuatan baru? Saya pelajari yang pertama, kenapa kita harus menanti-nantikan Tuhan? Yang pertama, kita harus menanti-nantikan Tuhan karena segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Iya kan? Pengkhotbah 3 bilang untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada masanya, ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu menunggu, ada waktu menanam, ada waktu menuai, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu suka, ada waktu duka. Segala sesuatu di bawah kolong langit ini, Alkitab katakan dalam pengkhotbah ada waktunya. Jadi kalau kita disuruh menanti-nantikan Tuhan, karena Tuhan mau kita menantikan Tuhan pada saat Tuhan menjawab doa kita. Dan jangan sampai penantian kita tidak menghasilkan apa-apa. Orang yang bilang, aduh saya capek, aduh saya lelah, akhirnya berusaha mencari jalan pintas, akhirnya mencari jalan-jalan tengah, sudah dikasih dalam Tuhan, orang tersebut tidak akan pernah melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Kenapa? Karena belum waktunya Tuhan, belum Tuhan jawab, dia sudah pengen buru-buru Tuhan jawab. Akhirnya dia hanya mau mengatur dirinya dan ujung-ujungnya akan mengatur Tuhan. Iya kan? Dia akan ngatur Tuhan, Tuhan sekarang dong jawab. Ini udah waktunya Tuhan, saat ini waktunya Tuhan bilang yang terbaik. Saudara tahu kasus Maria dan Marta ya kan? Ketika Lazarus mati, apa yang dikatakan Yesus, Alkitab katakan pada saat itu, Alkitab jelas mencatat bahwa Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama. Seakan-akan Tuhan menunda, seakan-akan Tuhan mengulur-ngulurkan waktu. Kalau zaman sekarang mungkin kita bisa komplain sama Tuhan, Tuhan tega ya. Orang udah tunggu mati dulu, Tuhan tega ya. Maria dan Marta lagi sedih, bukan dikasih kekuatan, bukan datang bukan doain Tapi ini yang saya bilang, waktu Tuhan yang terbaik.
Sama-sama bilang sama saya, waktu Tuhan yang terbaik. Mungkin kita berpikir sekarang ini adalah waktu yang terbaik untuk virus corona ini selesai. Mungkin kita berpikir, Tuhan, virus corona ini bagusnya sebelum Mei udah selesai lah. Tapi Tuhan bilang sampai bulan Mei, bahkan mungkin sampai bulan Juni, sampai gak tahu sampai kapan. Tapi itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah tetap taat sama Tuhan, tetap setia sama Tuhan, tetap nantikan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru. Jadi segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Itu sebabnya Tuhan mau kita harus menanti-nantikan Tuhan. Jadi yang pertama, kenapa kita harus menanti-nantikan Tuhan? Karena segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Yang kedua, kenapa kita harus menanti-nantikan Tuhan? Karena Tuhan mau kita masuk dalam pembentukan prosesnya Tuhan. Sengaja Tuhan izinkan bangsa Israel berputar melalui padang gurun. Kenapa? Bukan gak ada jalan pintas, ada. Namun karena Tuhan mau memproses bangsa Israel, menuntun bangsa Israel, memperlihatkan kepada bangsa Israel bagaimana pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Di samping itu pun Tuhan mau menguji dan memproses, sehingga pada akhirnya dalam masa-masa sukar bangsa Israel, disitulah terlihat aslinya, teruji mana gandum, mana ilalang, mana domba, mana kambing. Demikian pula saudara dan saya. Di masa-masa sukar inilah kita diuji. Di masa-masa sukar inilah kita dibentuk. Iya kan? Jadi saya percaya kenapa Tuhan mau kita menanti-nantikan Tuhan. Karena Tuhan mau kita diproses, masuk dalam pembentukan, masuk dalam pemurnian, masuk dalam pengujian, yang pada akhirnya akan keluar orang-orang yang tahan uji, orang-orang yang memiliki iman yang tidak dapat digoncangkan oleh masalah dan badai hidup. Amin saudaraku. Ya, jadi yang kedua, kenapa kita harus menanti-nantikan Tuhan? Karena Tuhan mau kita masuk dalam pembentukan, proses. Ingat, Alkitab mencatat bahwa kita adalah tanah liat. Tanah liat di tangan penjunan. Siapa tanah liat? Saudara dan saya. Siapa penjunan? Tuhan. Jadi kita dibentuk. Alkitab mencatat jika bejana itu sedang dibuatnya itu rusak, apa dikatakan? Maka ia membentuknya kembali. Tuhan tahu hati saudara dan saya. Tuhan tahu karakter saudara dan saya. Itu sebabnya Tuhan izinkan kita masuk dalam sebuah proses, masuk dalam sebuah tantangan, masuk dalam sebuah masalah. Sehingga ketika kita masuk dalam proses dan masalah itu, kita dimurnikan. Kita mengerti, sama seperti ketika Ayub masuk dalam prosesnya, maka dia mengerti bahwa pengalaman yang terpenting adalah pengalaman bersama Tuhan. Dahulu aku mengenal Tuhan dari apa, kata orang, Ayub bilang. Namun sekarang aku mengenalnya secara pribadi. Saya percaya betul kerinduan Tuhan adalah melihat kita untuk bertumbuh jadi dewasa. Kerinduan Tuhan tidak mau menjadikan kita anak-anak yang gampangan, anak-anak yang ada masalah lari dari Tuhan, ada pergumulan kecewa dari Tuhan, ada tantangan sedikit lari lagi nggak beribadah kepada Tuhan. Come on. Tuhan mau menciptakan kita, membentuk, membawa kita masuk dalam rencananya yang ajaib. Sehingga pada akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang sudah dimurnikan dan siap masuk dalam rencana Tuhan yang dahsyat. Dan yang ketiga, kenapa kita harus menanti-nantikan Tuhan? Karena Tuhan mau kita selalu mengandalkannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Sobat Maestro dimanapun kau berada, ada masanya, ada waktunya, ada kalanya Tuhan membawa kita, Tuhan mengizinkan kita masuk di tengah-tengah padang gurun, masuk di tengah-tengah masa sukar, masuk di tengah-tengah masalah. Kita nggak bisa bilang Tuhan kau tega ya, Tuhan kau jahat ya, Tuhan katanya engkau Tuhan yang baik, kenapa engkau izinkan rumah tangga saya berantakan? Tuhan katanya engkau Tuhan yang baik, kenapa engkau izinkan masalah pergumulan pandemi ini sehingga akhirnya ekonomi saya berantakan? Tuhan, mana katanya Tuhan kau Tuhan yang baik? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan yang baik tetap akan menjadi Tuhan yang baik sekalipun kita ada dalam tengah masalah. Tuhan yang baik yang kita sembah dalam Yesus Kristus akan tetap menjadi Tuhan yang baik sekalipun rumah tangga kita goncang, sekalipun tantangan ada di hadapan kita, sekalipun masalah ekonomi kita ada. Dia tetap Tuhan yang baik. Kenapa? Karena kita akan melihat bahwa di tengah-tengah masalah Dia tetap Tuhan yang baik yang memelihara hidup kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel sekalipun Tuhan izinkan lalui padang gurun yang lama, yang panjang, Alkitab mencatat bahwa sekalipun kau jalan di padang gurun, kasutmu tidak rusak, jubahmu tidak rusak. Bukti pemeliharaan Tuhan ada walaupun di tengah-tengah padang gurun. Amin saudaraku. Jadi sekalipun kita ada di tengah-tengah padang gurun, sekalipun kita ada di tengah-tengah masalah, Tuhan tetap pelihara. Itulah bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Jadi yang ketiga saya pelajari kenapa kita harus menanti-nantikan Tuhan. Karena Tuhan mau kita mengandalkannya. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah problem, di tengah-tengah tantangan, Tuhan mau kita tidak pakai kekuatan kita.
Tuhan mau kita memakai kekuatannya. Alkitab jelas katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi malam hari ini izinkan saya mengingatkan buat setiap kita, biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan. Apa sih mengandalkan Tuhan? Kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Ketika mentok, ketika tidak bisa lagi kita kerjakan, itu waktunya Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Karena itu kita mesti mengerti ada bagian-bagian kita. Ada bagian juga yang harus Tuhan kerjakan. Jadi jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, karena itu adalah bagian Tuhan. Bagian kita apa? Bagian kita, Alkitab katakan engkau ada untuk menjadi berkat. Bagian kita memberkati. Bagian kita menabur hal-hal yang baik. Bagian kita menabur segala sesuatu yang memuliakan Tuhan. Dan bagian Tuhan adalah menyelesaikan dan membalas segala apa yang menjadi kejahatan orang terhadap kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu betul kita punya kelemahan. Karena Tuhan tahu kita punya kelemahan, maka kita perlu sekali untuk selalu mengandalkan Tuhan. Dan biarlah 3 hal ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Kenapa kita harus menantikan Tuhan? Yang pertama, karena segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Mungkin saat-saat ini adalah waktu di mana kita menangis. Mungkin di saat-saat ini kita adalah waktu di mana kita berduka. Namun dengar baik, tidak selamanya waktu itu adalah waktu menangis. Tidak selamanya waktu itu adalah waktu berduka. Ada waktunya, ada masanya. Setelah menangis, engkau akan melihat tertawa. Setelah engkau berduka, engkau akan bersuka cita, karena selalu di balik badai hujan yang besar, setelah itu selalu ada pelangi yang menyertainya. Di balik padang gurun yang kering kerontang, setelah itu selalu ada negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya sikap kita yang harus kita mengerti. Kita belajar apa sikap kita pada saat kita menantikan Tuhan. Saya pelajari yang pertama, apa sikap kita pada saat menantikan Tuhan. Yang pertama, pada saat kita menantikan Tuhan, jangan bersungut-sungut, jangan komplain. Alkitab jelas katakan dalam Bilangan 14 ayat 29, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Kenapa 20 tahun ke atas yang tidak dapat melihat negeri yang berlimpah susu dan madunya? Karena bersungut-sungut. Karena orang yang 20 tahun ke atas adalah orang yang melihat bagaimana pembelaan Tuhan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sudah melihat bagaimana 10 tulah menimpa mereka. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sudah melihat bagaimana laut beraut terbelah dan mereka berjalan di tengah-tengah di tanah yang kering. Dan bangsa Mesir tertimbun laut dan tidak terlihat lagi sampai sekarang. Orang-orang 20 tahun kan adalah orang-orang yang melihat bagaimana mereka haus dan mereka minum dari batu karang yang teguh. Mereka melihat bagaimana setiap hari Tuhan memberikan makanan. Dan saat itu juga mereka masih mengeluh. Itu sebabnya Tuhan murka. Itu sebabnya Tuhan murka sekali dengan orang yang mengeluh. Kenapa? Karena mereka sudah melihat bagaimana Tuhan membela mereka, bagaimana Tuhan menolong mereka, bagaimana Tuhan menyertai mereka, namun mereka masih hidup dalam persungutan. Hati-hati. Kalau hari-hari ini kita sudah banyak melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini kita sudah sering melihat bagaimana Tuhan bela hidup saudara dan saya, bagaimana masalah satu diselesaikan, masalah yang lain Tuhan tolong. Namun hari ini kita diperhadapkan dengan masalah lagi dan kita bersungut-sungut. Saya khawatir kita akan dibinasakan oleh Tuhan dan kita tidak melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Kita yang sudah melihat kebaikan Tuhan, jangan pernah melupakan kebaikannya. Kita yang sudah pernah ditolong Tuhan, ingatlah kalau kemarin Tuhan tolong saya, maka hari ini pun Tuhan pasti tolong saya. Kalau kemarin Tuhan buka jalan buat saya, maka hari ini pun Tuhan pasti buka jalan buat saya. Jadi apa sikap kita pada saat menantikan Tuhan? Ingat, jangan bersungut-sungut, jangan komplain, sehingga jangan sampai engkau mati binasa di hadapan Tuhan. Ketika Paulus dan Silas ditangkap, dipenjarakan oleh karena menginjil, oleh karena memberitakan nama Yesus, mereka tidak komplain kepada Tuhan dan dipenjara, mereka tidak bersungut-sungut, namun mereka bersuka cita, mereka memuji-muji Tuhan, dan mereka melihat mujizat terjadi, pintu-pintu penjara terbuka, sendi-sendi penjara terbuka, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Izinkan saya sebagai malam hari ini, sebagai rekan sekerja Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, saling menguatkan, saling mengingatkan. Stop bersungut-sungut sama Tuhan, stop komplain, karena di masa pandemik ini semua mengalami kesukaran, semua mengalami kesusahan. Namun kita adalah orang-orang yang berbeda. Bedanya di mana? Bukan tidak ada masalah, tetap ada masalah. Kita berbeda karena kita tahu di tengah-tengah permasalahan Tuhan pelihara kita. Yang kedua, apa sikap kita pada saat menantikan Tuhan? Terus lakukan kebaikan. Terus menabur benih. Alkitab katakan dalam Mazmur 126 ayat 5, sekalipun kita orang-orang yang menangis, namun kita mau berjalan maju sambil menabur benih, Alkitab mencatat kita akan menuai dengan sorak-sorai.
Saudara dikasih dalam Tuhan, bukan berarti masa-masa sukar ini kita nggak bisa buat apa-apa, bukan. Bukan berarti kita work from home, segala sesuatu dari rumah, ibadah di rumah, lalu kita nggak bisa berkreasi, bukan. Bukan berarti segala sesuatu di rumah, lalu kita nggak bisa buat apa-apa, kan. Kita bisa buat segala sesuatu justru ketika kita di rumah. Kita bisa melakukan segala hal yang mempermuliakan nama Tuhan dari rumah kita. Itu sebabnya terus tabur benih, terus tabur kebaikan sekalipun engkau pun punya masalah. Ada banyak orang dalam rumah tangganya goncang, namun karena dia mengerti Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam hidup mereka, namun mereka tetap mengingatkan menjadi berkat bagi rumah tangga yang lainnya, menguatkan rumah tangga yang lainnya. Mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka akan menuai dengan sorak-sorai. Kenapa? Karena mereka terus menabur benih sekalipun mereka mengalami musibah, sekalipun mereka mengalami goncangan rumah tangga, namun mereka mau tetap terus maju. Makanya Alkitab mencatat sekalipun engkau menangis, namun kalau kau sambil mencucurkan air mata, engkau menabur benih dan engkau berjalan maju, maka engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kita menantikan pertolongan Tuhan, bukan berarti kita nggak bisa buat apa-apa. Betul, setiap orang punya masalah. Namun alangkah baiknya kalau di tengah-tengah masalah kita jadi berkat. Betul, setiap orang punya masalah. Namun alangkah baiknya setiap kita ketika kita memiliki masalah, kita tetap terus menabur kekuatan buat orang yang juga mengalami masalah. Kenapa? Karena kita tahu masalah kita sudah Tuhan selesaikan. Bagian saya menguatkan orang yang punya masalah. Betul, saya punya masalah. Betul, saya punya pergumulan. Betul, saya pun tak terlepas dari setiap kelemahan. Namun bukan berarti saya punya masalah, saya punya kelemahan, namun saya tidak menjadi berkat. Justru di tengah-tengah saya bermasalah, di tengah-tengah saya punya masalah, di tengah-tengah saya ada dalam pergumulan saya percaya Tuhan kasih kekuatan sehingga kita mampu untuk menjadi berkat, memberikan kekuatan bagi orang-orang yang juga memerlukannya. Jadi sikap kita pada saat kita menantikan Tuhan, jangan jenuh, jangan bosen, jangan bersungut-sungut, jangan komplain sama Tuhan. Ingat, kita punya teman orang yang mulutnya bersungut-sungut aja nggak enak, bentar-bentar komplain, bentar-bentar bersungut, nggak enak, saudara. Ya kan? Jadi kalau kita tahu dekat orang bersungut itu nggak enak, jangan bersungut-sungut sama Tuhan, jangan komplain sama Tuhan. Belajar mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat setiap keadaan. Kenapa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita belajar mau lihat dari sisi positif, pasti ada aja kita temukan hal-hal yang membuat kita selalu bersyukur. Nah, yang kedua, apa sikap kita pada saat kita menantikan Tuhan? Terus menabur benih. Terus lakukan kebaikan. Betul kita punya masalah, betul kita juga punya pergumulan, namun bukan berarti kita tidak bisa menabur benih, bukan berarti kita tidak bisa menabur berkat, namun bukan berarti kita tidak bisa memberikan kekuatan buat orang-orang juga yang memerlukan masalah. Kenapa? Karena kita tahu saya betul punya masalah, saya betul punya pergumulan, namun saya disertai Tuhan, namun saya ditolong Tuhan, dan saya mendapatkan kekuatan yang baru. Bagi saya, masalah saya diselesaikan Tuhan. Bagi orang lain, saya menolong dan menopang mereka untuk mereka tetap terus kuat. Yang ketiga, yang terakhir, apa sikap kita pada saat kita menantikan Tuhan? Jangan pernah berhenti percaya kepadanya. Saya dengar tidak sedikit anak-anak Tuhan yang mulai tawar hati. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang mulai padam rohnya ketika mereka diperhadapkan dengan virus ini, pandemi ini, keadaan yang sukar. Saya mengerti betul semua orang mengalami kesulitan. Saya mengerti betul setiap kita mengalami masa-masa sukar. Tapi izinkan saya membagikan kekuatan ini. Tuhan tidak buta. Tuhan tidak akan menutup telinganya terhadap orang-orang yang berseru kepadanya. Saudara, izinkan saya malam hari ini mengingatkan buat setiap kita. Jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan aja masih punya masalah, apalagi kita jauh dari Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan aja masih bisa didatangi oleh masalah, apalagi kita berhenti percaya kepada Tuhan. Makanya malam hari ini, dalam kita menanti-nantikan Tuhan, jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan, kepercayaan kita kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, malam hari ini kami rindu menjadi orang-orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Karena kami tahu hanya orang-orang yang menantikan Tuhan, hanya orang-orang yang menanti-nantikan jawaban Tuhan, hanya orang-orang yang menantikan jawaban doa daripadamu yang mendapatkan kekuatan baru setiap hari. Karena itu Tuhan Yesus, hamba berdoa apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat rekan-rekan Radio Maestro. Setiap mereka yang mendengarkan siaran hari ini, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar kekuatan dari Roh Kudus terus menghibur mereka. Mereka tetap terus kuat, mereka tetap terus semangat dan berantusias untuk tetap terus memandang hari depan. Kami berharap karena kami tahu pengharapan kami kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Karena itu ya Tuhan, hamba berdoa bagi mereka kekuatan dari Tuhan turun atas mereka, sehingga tergenapi firman Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan
dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Bapa, hamba juga berdoa bagi mereka yang sakit, baik mereka yang ODP, mereka yang PDP. Hamba berdoa bahkan siapapun mereka yang terpapar penyakit COVID, dalam nama Yesus kuasa Tuhan turun atas mereka. Dan kami perkatakan dalam nama Yesus, setiap ODP, PDP maupun mereka yang terpapar penyakit COVID, dalam nama Yesus jadi sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Dan kami ucapkan berkat kuasa Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup kami ada dalam berkat-berkat Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap mereka yang mengalami masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pergumulan apapun, di dalam nama Yesus. Yesus Tuhan, Engkaulah jawaban bagi setiap kami. Engkaulah pintu jalan keluar bagi kami. Karena itu biarlah hati kami selalu percaya kepada Tuhan. Berkati Radio Maestro ini Tuhan, pakai Tuhan, perlengkapi terus untuk tetap terus memberitakan kabar baik. Kami yang mendengarnya dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.